ice cream, bring that ice, boy. Walk in, know that side, yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies, ayy. Got my own little spy, ayy. Look me in my eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Aprilia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik kerja lapangan saya yang berjudul Review IT Master Plan pada PT Penjamin dan Infrastruktur Indonesia atau yang disebut dengan PT PI. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Hatta Maulana, yang telah dengan sabar membimbing saya. Dan tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen yang telah mengajarkan saya tentang ilmu IT. Karena setelah melakukan praktik kerja lapangan ini, saya menjadi tahu bahwa dunia IT itu tidak hanya tentang aplikasi, software, ataupun web, tapi juga ada yang namanya perencanaan atau strategik. Seperti yang telah diajarkan kepada saya semester lalu, yaitu tentang mata kuliah PSSI. Pembimbing perusahaan saya berkata, sebenarnya perencanaan itu satu level di atas mereka yang membuat aplikasi, software, ataupun web, atau yang sering disebut dengan programmer. Karena kalau para programmer, mereka hanya membuat satu aplikasi saja, tapi tidak tahu kedepannya seperti apa. Apakah aplikasi tersebut akan bersaing atau tidak kedepannya. Maka dari itu perlu adanya sebuah perencanaan atau yang disebut IT Master Plan. Dan dari sini juga saya belajar bagaimana bertemu dengan para pemimpin perusahaan, meeting dengan mereka, dan menyampaikan pendapat saya kepada mereka. Saya juga belajar tata cara penulisan yang baik dan benar. Baik, sekilas tentang perusahaan. Saya melakukan praktik kerja lapangan pada PT Benteng Solusi Nusantara atau Betara kita singkat. Betara di sini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT consulting. Lokasi Betara sendiri berada di Jalan Pala nomor 18, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Di sini saya bekerja di bawah naungan COO Engineer. Tugas saya itu membantu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan IT, hampir sama seperti dengan IT support. Saya di sini melakukan praktik kerja lapangan mulai dari 7 September 2020 sampai dengan 7 Desember 2020, yaitu selama 3 bulan. Sesuai dengan syarat dan ketentuan dari kampus, yaitu melakukan praktik kerja lapangan selama 3 bulan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang Review IT Master Plan ini. Review IT Master Plan merupakan satu perancangan jangka pendek ataupun jangka panjang dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang ada di perusahaan berdasarkan dokumen IT Master Plan sebelumnya. Dokumen Review IT Master Plan ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan beserta lingkungan IT atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan IT environment yang dibutuhkan guna mendukung tercapainya visi dan misi sebuah perusahaan. RITMP ini juga harus dilakukan karena agar terupdate dengan perkembangan kondisi IT yang begitu cepat dalam 2 tahun terakhir. Dan juga sesuai dengan rekomendasi bahwa IT Master Plan harus direview secara berkala minimal 2 tahun sekali. Alasan kedua saya adalah karena adanya COVID-19 atau masa pandemi ini, di mana dibutuhkan solusi-solusi IT yang inovatif guna mendukung operasional perusahaan selama pandemi. Tujuan IT Master Plan sendiri ialah yang pertama agar solusi-solusi IT yang ada maupun yang akan ada itu terupdate dengan perkembangan di dunia IT yang sangat pesat. Yang kedua yaitu menciptakan roadmap IT di PT PII hingga tahun 2023. Yang ketiga, menjadi bahan acuan atau pendoman untuk menghitung budget per tahun. Keempat, menjadi pedoman tata laksana kegiatan IT di PT PI. Dan yang terakhir ialah sebagai bukti jika suatu saat PT PI diaudit oleh Kementerian Keuangan karena IT Master Plan merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh perusahaan BUMN. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kali ini saya akan membahas 3 hal, yaitu tentang teknologi informasi, IT Master Plan, dan COVID. Baik, kita mulai saja. Menurut Ramadhani dan kawan-kawan, teknologi informasi adalah bentuk umum yang menggambarkan teknologi apapun yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi.
Sedangkan pendapat lain dari Wijayanti dan kawan-kawan, teknologi informasi adalah sarana sistem infrastruktur atau perangkat keras perangkat lunak, atau dapat metode transmisi, pemrosesan, interpretasi, simpan, atur, dan gunakan secara bermakna. Baik, dari definisi tersebut disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi komputer yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi yang berawal dari revolusi industri telah melalui beberapa tahapan, dan setiap perkembangannya dapat dilakukan secara kasar pada setiap tahapannya. Selanjutnya ada IT Master Plan, penerapan manajemen teknologi dengan merencanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi, sehingga investasi dan pengembangan sistem yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan. Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yang disebut dengan Review IT Master Plan atau rancangan induk TI. Fungsi IT Master Plan tersebut adalah IT Master Plan menjadi dasar pedoman bagi perusahaan saat akan melaksanakan investasi dan implementasi sistem tersebut. Yang kedua, di sisi lain suatu IT Master Plan dapat merupakan alat kontrol serta parameter yang efektif guna mengkaji kinerja implementasi teknologi informasi maupun departemen teknologi informasi pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah tujuan pokok IT Master Plan ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas mengenai penggunaan sistem dan teknologi informasi sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi organisasi terkait. Dan untuk yang COVID saya di sini ada COVID Framework 4.1. COVID atau dalam bahasa Inggrisnya Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja yang dibuat oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association untuk manajemen TI dan tata kelola TI, memungkinkan manajer untuk menjembatani kebutuhan kontrol, masalah teknis, dan risiko bisnis di antara mereka. Oke. Pada pembahasan kali ini saya akan menguraikan kerjaan saya saat membuat IT Master Plan ini. Yang pertama, ini adalah tabel 1.3 yaitu kebutuhan bisnis BOD. Di sini ada kode dan statementnya. Ini adalah stakeholder. Pertama kita membaca statement tersebut. Yang pertama misalnya IT harus menjadi enabler atau leading karena decision making dari manajemen harus berbasis data. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, karena tidak seluruh kebutuhan perusahaan dan user pengguna dapat disediakan in-house, IT harus mampu melihat perkembangan IT yang di luar yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pengguna. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya kerjakan. Ini di sini ada kebutuhan bisnis BOD. Dan pada proyek saya di EITMP PTPI ini, saya membuat kurang lebih ada 23 tabel. Seperti itu. Pertama, kita mengkategorikan kebutuhan stakeholder berdasarkan standar IT yang disebut tentang infrastruktur, platform, software atau aplikasi, dan kebijakan TI. Seperti itu. Langkah pertama saat mereview sebuah IT Master Plan adalah saya melihat terlebih dahulu IT Master Plan yang sebelumnya. Kemudian setelah dapat memahami standar IT, baru saya mengkelompokkan stakeholder berdasarkan kebutuhannya. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar roadmap kebutuhan stakeholder yang telah dikelompokkan berdasarkan standar IT tersebut. Saya dapat mengkelompokkan kebutuhan tersebut dibantu oleh pembimbing saya dari perusahaan
Dan hasil yang didapatkan pada tabel tersebut dengan cara membaca statement dari stakeholder yang menjadi kebutuhan apa saja yang harus dimiliki oleh stakeholder. Seperti itu. Nah, di sini ada stakeholder. Nah, jadi ini tuh dari sebelum 31 Agustus, kemudian sebelum 31 Desember atau yang sedang kita kerjakan, dan ini 3 kolom untuk kedepannya seperti itu. Di sini ada sebelum 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 30 Desember 2023. Di sini ada yang kategori kelompok IT tersebut seperti infrastruktur, platform, software, dan kebijakan. Seperti itu. Nah, kemudian saya menggambarkan tren infrastruktur menurut Gartner Hype Cycle, lalu diimplementasikan untuk perencanaannya. Sebagaimana gambar ini, infrastruktur bukan hanya terkait pada server atau storage saja, namun perangkat routing dan konektivitas serta device juga termasuk dalam infrastruktur. Di sini ada dari tahun 2020 sampai 2023. Di sini ada device, konektivitas, komposisi, server, dan storage, dan router. Saya dapat memprediksi ini dengan melihat Gartner Hype Cycle as infrastruktur, seperti itu. Nah, selanjutnya saya menggambarkan arsitektur platform untuk PTPI. Gambar ini menggambarkan sistem arsitektur dan dari platform PTPI dengan dukungan dari 5 platform, yaitu ada yang namanya CRM, Content Service and Digital Experience, terus Analytics and BI, terus Productivity dan API Management, seperti itu. Dan gambar ini merupakan software block yang telah saya kelompokkan berdasarkan kegunaannya. Saya di sini memakai produk-produk dari Microsoft 365 dan Dynamics 365 yang sudah terbukti bersertifikat. Selanjutnya, ini adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh tim IT terkait dengan software yang saat ini sudah ada. Seperti itu. Gambaran ini adalah gambaran penambahan software yang dibutuhkan perusahaan. Software-software yang dicantumkan sebagai penambahan adalah software-software yang akan menjadi tren kedepannya. Dilihat dari fungsinya yang telah dikeluarkan oleh Gartner. Dan ini juga terakhir ada kebijakan atau policy. Dari gambar ini adalah kebijakan-kebijakan yang perlu ada untuk perusahaan yang jika dilihat dari roadmap dan juga tren sebagai policy as a service yang dikeluarkan oleh Gartner Hype Cycle. Oke, tutup. Sebagai kesimpulan dan saran, berdasarkan pengalaman saya melakukan praktek kerja lapangan 3 bulan di PT Betara, saya menyimpulkan bahwa berhasil membuat roadmap infrastruktur, platform, software atau aplikasi dan kebijakan yang dapat digunakan oleh divisi IT dari PT Penjamin dan Infrastruktur Indonesia hingga tahun 2023. Dan saran saya yaitu yang pertama ada mengupgrade IT maturity-nya, karena pada saat ini IT maturity COVID framework itu sudah mencapai 5.0, tapi IT maturity yang digunakan oleh PTPI masih 4.1. Terus yang kedua, menambah jangka waktu untuk roadmap menjadi 5 tahun sesuai dengan batas maksimal sebuah IT master plan, supaya bisa lebih sering melakukan maintenance seperti itu agar terupdate. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.